Bu Menteri sudah merevisi bahwa kemungkinan tidak akan sampai target 7 hingga 8% yang kemudian sempat disampaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi apa kemudian alasan detailnya? Ada Komisi 11 di sini. Kemarin waktu rapat terakhir seperti apa, Mbak? Kita tentu ingin tahu lebih jauh. Ya, kita kan sebenarnya sama-sama sangat berharap ya atas keberhasilan program vaksinasi ini yang sebenarnya kita, kalau kita pikir-pikir dibandingkan negara lain tuh sudah lumayan, Ya, lebih sangat bagus cepat memang. dan sangat cepat gitu. Kita udah sampai ke ranking ke-12 kalau nggak salah, di seluruh dunia untuk distribusi vaksin. Dan itu kan nanti sekarang dibantu dengan kebijakan PPKM Mikro ini gitu yang, keberhasilannya, sedang kita, gencarkan lagi supaya bisa menekan penyebaran, virus ini di zona-zona merah gitu seperti di DKI Jakarta Iya. sendiri misalnya. Dan kemarin ada beberapa catatan yang Bu Menkyu sampaikan kepada kita juga. Jadi ini sebenarnya kita sekaligus ingin mengajak pemerintah daerah untuk lebih aktif lagi dalam penyerapan anggaran PEN di daerahnya masing-masing. Karena untuk insentif nakes sendiri itu kalau tidak salah kemarin persentasenya masih 5% dari total anggaran 7 triliun yang didistribusikan di daerah-daerah. Terus untuk vaksin, penyerapan anggaran vaksin itu baru 4% dari total anggaran 6 triliun. Tentu sangat jauh sekali dengan harapan kita dan ini kan secara keseluruhan total anggaran PEN sendiri telah terserap hampir 40% gitu. Jadi kan sebenarnya kita di sini melihat adanya masalah penyerapan anggaran di daerah gitu. Jadi ketika daerah sudah bisa menyelesaikan masalah ini, insya Allah hal yang terjadi di Jawa Tengah misalnya atau kota-kota lain yang sekarang sedang terpuruk akibat COVID itu bisa kita selesaikan. Jadi harapan kita sebenarnya di DPR semua lini pemerintahan di daerah termasuk DPRD-nya itu bisa terus mendorong supaya penyerapan anggaran ini bisa maksimal sampai dengan akhir tahun nanti. Tapi gitu. kalau kita melihat apa yang kemudian dikeluhkan oleh pengusaha kan dengan kondisi yang demikian pasti akan bleeding lebih panjang lagi. Tetapi anggarannya pun tidak bertambah dan pendapatannya pun kita tidak tahu mau dari mana lagi karena pengusaha tidak mungkin dipajaki dengan kondisi seperti ini. Ketika berkomunikasi dengan DPR, apa kemudian yang disampaikan? Sebenarnya untuk insentif perpajakan itu kan masih berlaku juga tahun ini. Jadi insentif untuk PPH dan lain-lainnya gitu. Dan ini kita mengerti sekali di Komisi 11 bahwa ini akhirnya menekan penerimaan pajak kita karena banyak insentif yang diberikan. Dan memang kita juga sedang mengeksplorasi lagi kebijakan-kebijakan yang bisa kita gunakan misalnya untuk membantu insentif ini. Jadi seperti subsidi silang. Misalnya sekarang sejak pandemi sektor digital itu kan sangat meningkat penggunaannya gitu. Jadi kita kemarin sedang mengeksplorasi juga di Komisi 11 bagaimana kalau kita menerapkan pajak kepada sektor digital ini yang memang sedang meraup keuntungan di kala pandemi gitu. Dan pembahasan ini nanti akan kita lebih dalami lagi ketika kita membahas RUU KUP yang memang rencananya akan dibahas di bulan ini di Komisi 11 gitu. Yang kemarin bikin deg-degan karena semua akan dipajekin gitu ya, termasuk Tapi bahan pokok. itu akan kita kawal. Pak Raden, ini tentu catatan yang menyakitkan, bukan cuma bagi pemerintah yang terus berupaya memperbaiki keadaan, tetapi juga bagi pengusaha dan masyarakat karena peningkatannya sangat signifikan mencapai 15.000 rekor tertinggi di sepanjang perjalanan COVID ini sendiri, Pak Raden. Evaluasi pemerintah sampai sejauh ini seperti apa, Pak Raden? Ya, terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi pemerintah. Pertama tentu kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Ya. Kita tidak mau berdebat menyalahkan sana sini. Ya. Memang kalau dikatakan kita mengevaluasi keadaan sekarang ini, memang waktu itu dimulai dengan mudik lebaran yang akhirnya memang masyarakat itu menjadi pintar, ya pintarnya itu mereka pulang sebelum lebaran dan juga ada juga yang pulang juga setelah waktu lebaran. Artinya dari waktu yang diumumkan tidak boleh mudik, kelihatannya para masyarakat juga mencoba melakukan trik-trik sendiri di situ. Itu satu. Yang kedua adalah liburan hari kenaikan Isa Al-Masih itu kebetulan hari Kamis, ya.
sehingga hari Jumat, Sabtu, Minggu sekalian diambil libur panjang waktu itu. Itu yang kita lihat terjadi kenaikan yang sangat signifikan di tempat pariwisata. Bahkan Gubernur Yogyakarta menyatakan waktu itu liburan yang cukup panjang 4 hari tambahan itu, di situ terjadi antrian yang sangat panjang di Jogja, hampir 6-7 kilometer katanya. Jadi hal-hal itu kemudian pada saat yang sama pekerja migran kita pulang dari berbagai tempat ya, termasuk tentu dari Malaysia paling banyak, yaitu di Kepulauan Riau, kemudian di Kalimantan, dan pulang ke tempat masing-masing. Dan varian baru muncul, serta kita harus akui terjadi kebosanan daripada masyarakat juga mungkin sesudah 1 tahun lebih. Ya. Jadi memang kalau kita melihat apa yang terjadi di tahun 2020 pada saat kita lebaran, dengan apa yang terjadi sekarang, kita harus akui sesudah lebaran tahun ini, dampak terhadap lonjakan kasus COVID ini menjadi jauh lebih tinggi karena gabungan dari beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Namun demikian menurut kami adalah bahwa okelah kita harus bersama-sama untuk mengalahkan COVID ini. Pemerintah sendiri jelas tidak mungkin mengalahkan COVID ini karena seperti yang kita tahu semua, yang menjadi inang atau tempat bersarangnya COVID ini adalah diri kita semua masing-masing, ya, individu-individu dan komunitas masyarakat, ya. Ini yang mestinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi pemerintah tentu mengambil tanggung jawab, mengambil blame atas kejadian ini, tetapi kita juga harus mengakui, kita harus kerjasama semua untuk bisa mengatasi ini, ya. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Pak Raden, berkaitan tentang serapan anggaran yang sepertinya masih belum maksimal, tetapi di sisi lain kita tahu bahwa tidak akan mungkin mengoptimalkan tax ratio kali ini dari pengusaha. Nah, bagaimana kemudian pemerintah menyusun strategi baru berkaitan mengenai kondisi yang di luar dugaan ini? Sesaat lagi Pak Raden kami harapkan bisa menjelaskan kepada kami lagi. Usai jeda kita lanjutkan Indonesia Business Forum.